Untuk pertama kalinya, 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari daerah pemilihan 10 Siantar Simalungun melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan program kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019, Kamis 7 Juli 2020. Sementara pendamping dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Haji Joni Waldi dan Binsar Situmorang, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kedatangan mereka ke Pematang Siantar untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Adapun ke-8 anggota DPRD Sumatera Utara yang hadir antara lain Mangapul Purba, Haji Iskandar Sinaga, Franky Partogi Wijaya Sirait, Gus Miadi, Roni Reynaldo Situmorang, Haja Hidayah Herlina Gustina Sution, Saud Bangkit Purba, dan Haji Rusdi Lubis. Ada 9 item proyek yang dikunjungi dan diperiksa pemanfaatannya untuk Kota Pematang Siantar, yang semua anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Di antaranya Taman Kehati di Jalan MH Sitorus, proyek IPAL komunal di SMP Negeri 4, bank sampah di Perumahan Aspol Tambuna Bolon, IPAL komunal dan pembangunan irigasi di Kelurahan Bahkora. Kunjungan kita kali ini meninjau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai besar anggaran yang dialokasikan pada tahun 2019. Dan hari ini semua pekerjaan yang sudah selesai kita evaluasi. Ini bagian dari proses pengawasan kita atas kinerja OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jelas Bang Haji Rusdi Lubis, politisi dari Partai Hanura dan sekaligus sebagai Ketua Fraksi Hanura. Rusdi Lubis yang akrab disapa Bang Haji Rusdi menjelaskan bahwa realisasi anggaran tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilaksanakan seperti pembangunan Taman Kehati. Pagu anggaran yang dialokasikan lebih kurang 2,7 miliar dan terrealisasi 2,5 miliar hanya untuk membangun jalan taman sepanjang 230 meter dan pendopo. Ini artinya pemborosan anggaran yang cukup besar, ujarnya. Rusdi Lubis yang akrab disapa Bang Haji Rusdi menjelaskan bahwa realisasi anggaran tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilaksanakan seperti pembangunan Taman Kehati. Pagu anggaran yang dialokasikan lebih kurang 2,7 miliar dan terrealisasi 2,5 miliar hanya untuk membangun jalan taman sepanjang 230 meter dan pendopo. Ini artinya pemborosan anggaran yang cukup besar, ujarnya. Apalagi dalam hal pemanfaatannya, kita melihat bahwa tahun lalu proyek ini diselesaikan, tapi tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh OPD terkait. Dikhawatirkan ketika aset ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka miliaran uang rakyat yang sudah digelontorkan tidak akan mencapai hasil yang optimal, tegas mantan Direktur SDM PTP 4 tersebut. Di Kabupaten Kota, tentu harus dilihat besarannya dengan mempertimbangkan luasan dan jumlah masyarakat yang ada. Jangan sampai terjadi lebih kecil dari daerah lain, sementara kontribusinya Siantar Simalungun itu masih relatif bisa lumayan. Kontribusi daerah ini disesuaikan dengan kontribusinya. Kalaupun itu misalnya ternyata kecil, berarti kan pimpinan daerah ini untuk daerah apakah bupati kurang komunikatif, atau bisa dikatakan lemah, kasar aja lemah. Karena kurang komunikatif atau lemah terhadap koordinasi pertegasan tadi. Untuk pertegas misi dari provinsi apa? Dari provinsi Sumatera Utara tadi. Boleh 10 ini yang terdiri dari berbagai partai, ya. Saat ini tidak melihat partainya lagi, tetapi menyatu dalam sebuah kiprahnya untuk memperjuangkan agar daerah Siantar Simalungun
tempat kelahiran, tempat besar daripada DPRD yang dari seluruh, agar Syantar Sumatera ini lebih, ya kan, lebih baik dan lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Prinsipnya tekad daripada DPRD Sumatera Utara berjuang untuk sebuah keberhasilan Syantar Sumatera. Hasil kunjungan tadi, apa Aji bisa sampaikan kepada masyarakat Kota Mawatan Syantar tentang realisasi anggaran yang telah dikeluarkan atau dibantu Provinsi pada kedua daerah ini? Apa hasilnya? Realisasi anggaran yang dikucurkan itu masih bisa lagi tidak sebesar realisasi yang ada. Ya kan? Realisasi yang ada. Artinya kalau kami melihat siokianya banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru bisa dikerjakan ke depan, beberapa tahun yang tahun ke depan sifatnya jadi tinggal pemeliharaan doang. Artinya banyak pembangunan bisa kita kerjakan, tetapi akhirnya banyak pembangunan yang sifatnya pembangunan pemeliharaan. Harapan ke depan? Harapannya mari kita bersama baik di DPRD maupun OPD semua untuk menyatukan tekad membangun tidak semata-mata sebuah kesuksesan, tapi adalah sukses dan bernilai bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan orang lain. Ada temuan spesifikasi Bang, atas ini, Bang. kunjungan tadi? Tadi poin ke poin aja Bang, yang satu yang udah tiga, misalnya Taman Kehati. Aku kalau itu nggak usah dulu. Itu nanti wewenang ketua bulan itu kan. Enggak, artinya memang Abang Ian gimana gitu, kurang memadai lah gitu ya. Otomatis aja Bang. Ya. Tadi kan ketua nggak ya? Nggak ada yang setuju. Ya, artinya itu saya pikir apa ya, sebagian prinsip pemanfaatan kurang tepat, ya kurang tepat, artinya Dibanding biaya. dibandingkan dengan biaya, termasuk dia meleak-leakkan waktu yang ada, ya. Jadi urgensinya itu kurang dipertimbangkan dalam perencanaan. Jadi kematangan belum. Itu juga bank sampah Bang. Termasuk bank sampah. Ipal itu tadi Ipal. Ipal tadi IPAL itu ya ide dasarnya bagus, tapi pemanfaatannya masih terlalu kecil ruang lingkup pemanfaatannya. Sebaiknya ada lagi penambahan terhadap ruang lingkup sehingga dana yang dana yang sedemikian besar bisa dimanfaatkan lebih bagi orang lain. iya, terutama masyarakat lah. Kunjungan ini bisa tergambar bahwasanya masih banyak pekerjaan-pekerjaan DPRD maupun OPD untuk perbaikan daerah Syantar ke depan, dan ketika kita memilih pemerintah yang memimpin Syantar ini benar-benarlah dipilih orang-orang yang mempunyai karakter dan concern serta sensitivitasnya tinggi. Dari Kota Pematang Syantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Irwansyah Monalisa mengabarkan.